Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa channel YouTube sekalian, kita bertemu lagi di channel Imam Maula Fikri. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab daripada Tanqihul Qaul daripada kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab ini merupakan syarah dari kitab hadis Lubabul Hadis ya. Oke. Kita masih ada di bab ketiga ya, kemarin tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang Bismillah itu menjadi zainun, menjadi perhiasan ya dalam kitab Al-Quran. Jadi di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada para nabinya, Al-Quran adalah kitab yang paling atau musaddiqal lima baina yadayhi ya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Nabi menjelaskan Al-Quran sebagai zainun, perhiasan daripada kitab-kitab Allah yang sudah Allah turunkan kepada para nabi. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat indah atau perhiasan bagi Al-Quran gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga di hadis sebelumnya kita atau saya membahas ya, waktu itu membacakan Bismillah sendiri bisa menjaga kita dari kekufuran dan kemunafikan gitu ya, dan juga bisa menjaga kita dari Az-Zabaniyah atau malaikat-malaikat yang bertugas memberi siksa di neraka bagi orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Maka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan bagi seorang muslim. Di hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang akan datang. Wal murad bisaghair, kata Imam Nawawi ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni yang akan datang adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar ya. Di sini di hadis ini dijelaskan bahwa Allah telah mengampuni ya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, mengampuni dosa yang akan datang. Artinya bahkan mungkin sebelum kita melakukan hal buruk pun Allah sudah mengampuni itu. Betapa agungnya kalimat bismillah ini. Kan segala perbuatan amal, segala takdir kita, segala perbuatan kita itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz dan Allah sudah tahu gitu. Nah, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini segala yang buruk itu bisa terhalang lah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dengan kalimat ini juga bisa merubah apa yang tertulis buruk bagi diri kita. Dan di hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumtum, apabila kalian berdiri. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, ai minal majlisi ya, atau dari satu majelis atau dari satu tempat duduk ya. Kalau secara bahasa majelis itu artinya tempat duduk. Faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Maka ketika kita berdiri, kata Nabi, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ucapkanlah
Bismillahirrahmanirrahim, dan lanjutkan dengan sholawat tadi ya, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa innan nasa idza tabukum yamna'uhum al malaku an dzalik. Sesungguhnya manusia apabila ingin eh, membicarakan kalian, keburukan-keburukan kalian, atau ingin menggibahkan kalian, yamna'uhul malaku, maka malaikat-malaikat Allah akan melarangnya, menahannya gitu. Jadi mencegah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin itu akan mencegah orang-orang membicarakan keburukanmu. Yang siapa yang mencegah itu malaikat-malaikat Allah, tentunya atas titah Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, ya, apabila kalian duduk dalam satu majelis atau duduk ke satu tempat duduk, faqulu bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalik, sesungguhnya siapa yang mengerjakan itu, wakala ilaihi wakalallahu bihi, maka Allah akan mewakilkan, ya, wakalallah itu mewakilkan malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabukum. Allah akan menyuruh malaikat, Allah akan mewakilkan malaikat gitu ya, yamna'uhum, yang melarang, yang mana malaikat itu akan mencegah minal ghibah, daripada gibah, hatta la yaghtabukum, sampai kita tidak akan digibahi gitu ya, sampai kita tidak akan dibicarakan kejelekannya. Nah, ini adalah fadilah daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Muhammad menganjurkan semua umatnya ketika akan duduk ataupun akan berdiri, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim, karena dengan kalimat itu kita bisa terhindar dari perkara ghibah gitu ya, baik itu kita membicarakan kejelekan orang ataupun kita digibahi atau kita dibicarakan kejelekannya. Dalam sebuah hadis ya di Kitab Bulughul Maram yang pernah saya baca itu, yang disebut ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang apabila orang mendengar, orang yang dibicarakan mendengar hal tersebut, maka orang itu akan tidak suka gitu ya. Kalaupun itu adalah benar gitu, benar, keburukan itu benar terjadi pada dirinya, itu pasti akan menyakiti orang tersebut. Nah, itu adalah ghibah. Dan di Al-Qur'an sendiri, ghibah itu digambarkan dengan sesuatu yang menjijikan, di mana seseorang yang ghibah digambarkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Artinya membicarakan kejelekan orang lain itu sangat buruk ya, karena perumpamaan di Al-Quran pun sangat serendah itu gitu, artinya memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, supaya kita terhindar dari hal tersebut, maka Nabi Muhammad menyarankan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ketika berdiri ataupun akan duduk, ketika berdiri dari tempat duduk ataupun akan duduk ke sebuah majelis gitu. Nah, itu fadilah atau keutamaan dari kalimat bismillah. Dia akan menjadi perisai, ternyata tidak hanya perisai nanti kita di akhirat gitu, tidak hanya melindungi kita dari api neraka ya, seperti dijelaskan pada hadis sebelumnya, tidak juga hanya menjadi pelindung kita daripada godaan setan, tapi juga menjadi pelindung kita dari keburukan-keburukan makhluk, keburukan-keburukan manusia yang bisa terjadi kapanpun dan kepada siapapun dan siapapun pelakunya. Nah, itu ya dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di penutup bab ini Imam Nawawi Al-Bantani menuliskan waqad nazama ba'du ahlil ilmi radhiyallahu anhu masailil lati tasunnu tasmiyata fiha. Jadi ada ahli ilmu ya, ada seorang alim yang menulis syair nazam, kapan aja sih harus
harus membacakan bismillah atau yang disunahkan membacakan bismillah. Ya, saya tidak bacakan eh, teks Arabnya ya, karena tidak nanti nazomnya takut salah gitu, atau apa namanya, pembacaannya takut salah. Tapi dari yang di sini disebutkan wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluhu lana syuriat fahris alaiha wa usil kadil akli wasyarobi alladzaini tajammala, ya. Jadi ketika mau makan dan mau minum, dua kondisi itu kita harus atau disunahkan membaca bismillah. Ghasala bihalat tahuru lil ghasil, dan ketika mau mandi lah ya, mau membersihkan badan, itu ucapkan bismillah. Wa inda rakubu jaza fi syar'i fa'alahu ala barri au fil bahri thumma. Oke, ya. Kemudian untuk yang berpergian atau berkendara, baik itu di jalan ya, berpergian, jaza fi syar'i yang tidak dilarang oleh syariat gitu ya. Baik itu di darat ataupun di laut ya. Jadi tadi ada makan, ada minum, kemudian ketika hendak mandi, kemudian ketika akan berpergian. Tsumma lidakhili ila masjid au baitihi. Kemudian ketika hendak masuk masjid ataupun rumahnya, itu bacalah bismillah gitu ya. Kemudian walil wal basihi wa nazai ghlaqil babil manazil ya. Nah, ini masih membuka atau menutup pintu rumah, wa itfa'i misbahi wa watil halilati lahu wa su'udi minbar. Kemudian di sini mematikan lampu ya, mematikan misbah, mematikan lampu, kemudian ketika menaiki mimbar ya. Kemudian ketika memasukkan mayit ke dalam lahat ya, mayit ke dalam lahat. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi ya, keluar dari kamar mandi, dan orang ketika masuk ataupun keluar kamar mandi. Kemudian ketika akan memulai tawaf di Ka'bah, tashrifan adina wa inda wudu'i tsumma inda tayamum. Kemudian ketika wudu dan ketika tayamum, itu juga disunahkan membaca bismillah. Fawadhal kal habibi muwassalah ba'da salatillahi tsumma salamuhu alal mustafal mukhtar khairil afadil. Kemudian setelah membacakan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Nawawi ini menuliskan syair yang ditulis oleh seorang alim kapan saja waktu-waktu yang disunahkan membaca bismillah. Tadi pertama adalah ketika akan makan dan minum ya, makan dan minum. Kemudian ketika mandi, mau mandi itu membaca bismillah. Kemudian ketika berpergian, baik itu di daratan ataupun di laut, dengan syarat berpergiannya itu tidak melanggar, tidak berniat melanggar aturan-aturan syariat, tidak untuk bermaksiat ya. Kemudian ketika masuk masjid ya, ketika masuk rumah, kemudian ketika naik mimbar gitu ya, ketika menaruh jenazah di liang lahat, kemudian ketika masuk dan keluar kamar mandi, ketika akan tawaf gitu ya, kemudian ketika wudhu, ketika tayamum, dan setelah membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da salatillah ya, setelah berarti ya. Nah, itu adalah waktu-waktu yang disunahkan bismillah. Untuk pembahasan bab bismillah ya, keutamaan bismillah sudah selesai. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan atau fadilah dari sholatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan sekali lagi kita dibekali amalan-amalan yang ringan oleh Rasulullah tapi punya manfaat yang begitu besar. Makanya jangan malas atau jangan segan gitu, jangan enggan untuk melakukan hal-hal tersebut.
Baik, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.